Jangan kayak yang ada di mana tuh? Apaan tuh? Iya kan? Apa sih? Iya kan? Coba. Bener. Iya kan? Denger gua. Dengan kepolosan kita dan masih berpikir bahwa kalau bulan Ramadan semua setan dikurung, salah satu teman saya, sebut saja Anton, menghampiri perempuan itu dan duduk di sebelahnya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Di situ kita semua melihat wajahnya setengah hancur seperti kebakar. Gak lama setelah ngangkat kepalanya, tiba-tiba dia terbang dengan sangat cepat. Dan dia malah teriak, ampun. Setelah tenang, dia bilang tadi ada sosok hitam besar menunduk mengintip ke dalam ambulans. Saya nyalakan mobil dan lampu. Di depan kami ada kaki besar berbulu hitam. Dan di sampingnya ada laki-laki berbaju hitam, kulitnya pucat. Saya klakson tuh. Kepala laki-laki itu jatuh. Jenazah kami ganti baju biasa supaya nggak bikin panik. Dipakaikan kacamata hitam dan jaket. Di punggung saya pakaiin karton 2 lapis karena kalau badan jenazah menempel langsung rasanya dingin sekali. Serem banget. Jenazah saya dudukan di motor. Kebetulan ini motor matic kecil gitu ya. Jadi pijakan kakinya tuh menyatu. Sepanjang jalan hutan, saya merasa seperti banyak warga yang melihat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 675. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon yang mendengarkan saat sahur atau yang lagi buka puasa. Semoga puasanya lancar di hari Amin. ini. Semoga waktu nyetir nggak ngantuk ya. Karena udah banyak kita ngelihat berita kecelakaan, bro. Jam-jam pagi itu rawan banget ya. Apalagi teman-teman yang habis sahur, tidurnya bentar terus harus berangkat. Wah, bahaya banget. Jadi di jalan jangan lupa dengerin PMK biar nggak ngantuk. Wah, itu Ya. gimana caranya biar nggak ngantuk dengerin PMK? Coba langsung aja kirim ceritanya di nomor ini nih. Kalau teman-teman mau ngirim cerita atau jadi narsum bahkan gitu. Betul. Okeng. Yes. Ini sudah semakin dekat ke suasana mudik ya, bentar lagi ya. Beberapa hari lagi nih udah pada mulai balik dan pada nungguin THR ya. Bentar lagi turun nih THR nih. Kita akan bacain sebuah cerita dari teman Kliwon yang dari judulnya sih serem ya menurut gue ya. Oke, langsung aja gue bacain. Assalamualaikum, selamat malam Bang Danu, Bang Bimo, dan kru Malam Kliwon. Waalaikumsalam. Nama saya sebut aja bukan Andri. Saya bakal cerita tentang perjalanan saya mengantar jenazah cuma pakai motor sendirian. Nanti saya ceritain gimana caranya. Tahun 2015 awal, kalau nggak salah sudah mau bulan puasa, saya dapat kabar lewat line kalau sepupu saya kecelakaan motor, tabrak lari. Dia ditabrak mobil, terus terpental ke jalur sebelah dan menghantam trotoar yang menyebabkan dia meninggal di tempat. Kejadiannya di kota saya nih, di Samarinda. Dia asli orang Kalua, Tanjung, Kalimantan Selatan. Tepatnya di desa Bangkling. Wah, telak banget nih. Jadi untuk ke kota Tanjung aja tuh butuh waktu sekitar 12 jam. Nah, ke desa Bangkling ini butuh waktu sekitar 3 jam kurang lebih dari Tanjung. Langsunglah saya ke RSUD di sana gitu. Di sana udah ada ayah dan kakak saya. Oh ya, sepupu saya ini tinggal di rumah saya selama dia kuliah. Dan saat kejadian, dia baru semester 6 kalau nggak salah. Saya langsung tanya ke kakak saya, "Di mana?" "Lagi dibersihkan di kamar mayat." Saya langsung lari ke area belakang rumah sakit
ke arah kamar mayat dan masuk ke sana, sekalian melihat dia yang sedang dimandikan. Dia ini paling akrab sama saya, karena beda usia kami cuma 10 tahun. Gak jauh kan? Jauh dong. Setelah jenazah dibersihkan dan ditutup luka-lukanya, saya ke depan rumah sakit menunggu teman-teman relawan membawakan ambulans yang dulu kami pakai untuk evakuasi gedung runtuh. Ini ceritaku sebelumnya ya. Begitu ambulans sampai, langsung kami bawa pulang ke rumah. Di rumah kami rembukan, menentukan siapa yang akan mengantar dia pulang ke Kalsel. Akhirnya diputuskan saya yang antar, karena posisi saya sedang tidak ada job waktu itu. Saya langsung nyiapin ambulans, izin sama istri, sekalian pelukan mesra sama anak. Pelukan mesranya sama anak ya bang. Kalau sama istri takutnya telat saya antar jenazahnya, soalnya mesti mandi junub dulu. Oh, ya nggak salah kan, suami istri kan. Iya sih bang, tapi tahu kondisi lah. Mulailah saya jalan ditemani satu orang relawan yang sekalian mau ikut jalan-jalan katanya. Hitung-hitung ada teman ngobrol biar nggak ngantuk, karena kami berangkat sudah jam 3 sore. Perjalanan nggak ada hal aneh sampai ke pelabuhan feri Karyangau, Balikpapan. Ternyata ferinya delay dan antrian sudah sepanjang 15 km. Saya memutuskan putar balik lewat jalur darat, lewat Sepaku tepatnya. Hitung-hitung telat 1 jam lah, karena feri butuh waktu 1-1,5 jam untuk nyebrang, sedangkan lewat darat butuh sekitar 2 jam. Tapi daripada telat sampai rumah, akhirnya saya tetap gas lewat jalan darat. Nah, di sini kesalahan saya. Ternyata jalur yang saya lewati adalah hutan dengan jalan cuma satu. Jalannya besar sih, jadi bisa gas terus walaupun ada lubang yang harus diterabas. Sepanjang perjalanan saya lihat spion tengah. Keranda terangkat-angkat. Bukan karena gangguan, tapi karena saya sering menghantam lubang. Kampret nih orang nih bener. Berisik. Iya, ngantem lubang beliau. Seremnya pas udah mau sampai Penajam, sekitar jam 7 malam. Ada deretan kebun sawit di kiri kanan jalan. Saat saya nengok ke spion kanan, ada sosok seperti kelelawar besar, hampir sebesar manusia. Dia mengikuti saya dengan mata yang merah menyala. Saya sempat kepikiran berhenti dan menangkap kelelawar itu. Terus matanya mau saya congkel. Lumayan, dapat batu merah delima. Tapi saya urungkan karena saya bawa jenazah. Mungkin setannya tahu saya bawa jenazah, makanya diikutin. Saya gas terus aja tuh. Tepat jam 12 malam kami sampai di Gunung Rambutan, gunung yang katanya angker. Tiba-tiba ban mobil saya kempes. Si relawan udah pucet karena katanya daerah kami berhenti itu angker, dan sebentar lagi masuk Gunung Halat. Ini gunung perbatasan ya. Saya turun ngecek ban, dan bener kempes seperti ban pecah. Tapi anehnya gak ada robekan sama sekali. Saya keluarin ban serep dan dongkrak. Saat saya dongkrak, tiba-tiba batang klep dongkrak patah. Dan aneh lagi nih, jalanan tuh jadi sepi banget. Padahal itu jalan poros utama, bukan jalan pintas gitu ya. Saya putuskan masuk mobil dan menunggu pagi. Saya tidur di belakang, di samping jenazah, supaya si relawan bisa tidur nyaman di depan. Sekitar jam 3:30 pagi, relawan ini teriak-teriak sambil menangis. Refleks saya tepok bahunya, dan dia malah teriak, "Ampun, ampun." Setelah tenang, dia bilang tadi ada sosok hitam besar menunduk mengintip ke dalam ambulans. Saya nyalakan mobil dan lampu. Di depan kami ada kaki besar berbulu hitam, dan di sampingnya ada laki-laki berbaju hitam, kulitnya pucat. Saya klakson tuh. Kepala laki-laki itu jatuh. Refleks saya malah ketawa. Wah, setan kalau kaget latah juga ternyata. Kepalanya jatuh. Singkat cerita, pagi pun datang, dan sekitar jam 5:30 pagi ada bis berhenti membantu kami.
Jam 8 kami sampai di kota Tanjung. Dan ternyata belum selesai. Tiba-tiba mesin mobil ngadat seperti habis bensin. Padahal sebelumnya sudah saya isi full. Saat saya buka kap mesin tiba-tiba hidup sendiri seperti ada yang starter. Saya kira relawan tuh yang starter, tapi dia bilang dia nggak nyentuh apa-apa. Anehnya lagi, mobil nggak bisa dipakai ngebut. Lewat 25 km per jam aja langsung ngadat kayak mau mati. Jam 4 sore akhirnya kami sampai di Kaluwa. Harusnya dari Tanjung ke Kaluwa cuma 2 jam. Tapi saya tempuh hampir 6 jam karena sering berhenti. Di Kaluwa kami pinjam motor karena masuk ke daerah Bangkiling tuh hanya bisa pakai motor. Jam 5 sore saya berangkat masuk hutan menuju desa Bangkiling bersama jenazah. Caranya gimana? Jenazah kami ganti baju biasa supaya nggak bikin panik. Dipakaikan kacamata hitam dan jaket. Di punggung saya pakaiin karton 2 lapis karena kalau badan jenazah menempel langsung rasanya dingin sekali. Serem banget. Jenazah saya dudukan di motor. Kebetulan ini motor matic kecil gitu ya, jadi pijakan kakinya tuh menyatu. Paha jenazah saya isolasi ke paha saya. Kakinya diikat ke kaki saya. Tangannya dilingkarkan ke depan dan diikat juga. Badannya diikat melingkar ke bahu saya seperti bawa ransel. Sepanjang jalan hutan, saya merasa seperti banyak warga yang melihat kami. Tiba-tiba dari belakang saya ada suara. Ngebut saja, Kak. Ya. Saya takut. Terus saya jawab, sudah diam. Sama-sama setan kok takut. Mereka mau makan saya, Kak. Udah, gak bakal. Deket sedikit, kakak sentil jakunnya. Tiba-tiba ada seperti kucing hitam besar. Besar sekali. Dia menghadang. Dan saya teriak, minggir. Saya tabrak pincang kamu. Kalau mau bantu, buka jalan. Dan kucing itu lari. Saya ikutin sampai simpang 2 desa. Dia berhenti di kiri dan saya ambil jalan kanan. Anehnya setelah itu saya tidak lagi bisa melihat warga yang tadi berkerumun. Perjalanan yang harusnya 1 jam jadi 3 jam. Dan alhamdulillah kami sampai di rumah. Saya baca Yasin, saya peluk dia untuk terakhir kalinya. Saat saya peluk, saya merasakan seperti ada air mata keluar dari matanya dan mengenai pipi saya. Dingin sekali rasanya. Saya cium keningnya dan saya bilang, ujian kamu selesai, Dek. Jawab pertanyaan malaikat dengan benar ya. Tidur yang tenang, kakak sayang sama adik. Udah, saya pulang. Sesampainya di Kaluwa, mobil sudah dicek, gak ada masalah. Ban yang saya kira bocor ternyata juga gak ada apa-apa. Saya sampai sekarang masih bingung, kenapa bisa kempes, padahal gak ada lubang sama sekali. Sekian cerita dari saya, maaf ya kalau panjang. Saya ngetiknya sambil nangis tipis-tipis karena ingat sepupu saya yang sangat saya sayang dan perhatian sama anak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru juga ya. Lagi-lagi di pengalaman one of a kind ini. Iya makanya loh. Tapi gue bisa merasakan sesayang itu, Mas. Bukan Andri ini sama sepupunya ya. Gue sesayang-sayang gue sama sepupu gue leh. Gak bakal gue nganterin kalau udah meninggal pakai motor gitu, enggak. Matic kecil tuh apa ya? Lah banyak. Iya, pokoknya yang ininya nyatu nih. Yang tap apa? Ember lah. Footstep ya. Titik-titik ember gitu. Iya benar. Yang dari dia nganter pakai motor ke rumah 3 jam. Apa total perjalanan 3 jam? Yang dia naik motor itu bentar, harusnya kan 1 jam. Tapi dia tempuh dalam waktu mana sih tadi terakhir? 3 jam. Iya benar. Gini, terakhir gua ke Bandung itu juga 3 jam tuh. Udah agak ngebut dan gue berhenti sekali karena capek. Lah ini bawa mayat pak 3 jam nonstop. Itu dia. Dari Kemang ke Tanjung Barat aja gue gak berani nih, mohon maaf. Mas itu
Pertama masalah fisik. Hmm. Ngisi bensinnya gimana? Motor kecil loh ini. Iya ya. Gak mungkin 3 jam itu gak ngisi bensin. Ngisi bensin pasti. Kalau dibilangnya motor matic kecil ya. Iya, nggak tahu sih gue. Iya kan? Motor lu kan ini, berarti iya. Berapa sih penuhnya, berapa liter? 15. Hah? Nah, nggak mungkin 2 liter. Anjing 15 liter mah kayak mobil goblok. Iya 15 liter mah. Udah full ya, udah ngampar-ngampar ya. Nah ini 3 liter pak. Dan ngisi bensinnya kan harus buka jok. Iya. Nah itu dia, nggak tahu dah ini gue. Ada missing link nih di sini nih. Mungkin nggak sampai 3 jam kali sebenarnya. Karena kan harusnya perjalanannya sejam kan. Dia bilang kan harusnya tuh tempuhnya tuh sejam. Sebenarnya kalau mau ngitung bensin tuh kilometernya. Berapa kilometer Iya nih sih. ditempuh nih. Saya ada yang miss aja di sini. Caranya ngisi bensin gimana mas? Gitu. Kan di tengah hutan jadi nggak jalan terus kali maksudnya berhenti ya. Iya, iya makanya kilometernya Mungkin nih. kilometernya berapa? Nggak tahu lah. Ya sini rumah gue juga 2 jam mah juga bisa gitu kalau macet banget gitu kan. Ya itu. Cuman diisolasi dan lain-lain ya. Biar sampai nempel banget gitu. Berarti kan tadi berdua sama relawan ya. Relawannya nungguin mobil ya. Iya, tinggal di si desa Kalua itu. Dari Kalua ke Bangkiling lanjut. Ini jauh banget berarti ya. Coba Kalua Bangkiling. Coba di search dah berapa kilometer. Desa Kalua. Tapi cukup menarik sih kalau ngomongin Bangkeling ya. Nah, Bangkeling. Bangkiling. Oh, Bangkiling. Bukan Bangkeling mah kelas gitu. Oh, dia kecamatan ya. Dari Kecamatan. Kalua ke Bangkiling. Bangkiling, coba. Ya in total berarti 24 jam, lebih dari 24 jam. Enggak, berapa? Oh, ya normalnya sih. Nih, jaraknya cuma 9 kiloan. Oh, ya masih bisa tuh, Cil. Ih, sebenarnya paling sejam harusnya mah. Iya, Ini benar, kalau di bisa. Google Maps jam segini ya. Di Google Maps jam segini ini sekitar 25 menit lah. Berarti gak usah ngisi bensin, masih bisa. 9 kilo, Pak, sini ke rumah lu. Bener, gak harus ngisi bensin. Iya, Iya, bawanya juga pelan mungkin gitu. jauh banget ya ini ya. Kecuali tadi disebutinnya jadi 3 jam karena kayak disasar gitu ya, dibawa ke dimensi lain gitu. Gitu. Enggak dulu. Dia dari Samarinda tadi ya. Dari mana tadi ya? Mulai perjalanan itu. Ini teman-teman yang di Kalimantan ini aware nih sama daerah-daerah ini ya. Pasti harusnya sih ya. Pelabuhan Feri Karyangau, Balikpapan. Tadi dipakein apa? Berarti pas dibawa pakai keranda itu dipocongin? Enggak? Atau pakai? Harusnya sih udah dipocongin ya. Harusnya kan udah dipocongin ya. Terus mau diangkat ke motor, Ganti baju, pakaiin jaket, pakai jaket, pakai kacamata hitam. celananya pakai celananya relawan kali ya. Denim. Jadi Pakai relawannya nudi, kalau nggak pakai nudi. begini aja relawan. Ini pakai celana saya banget ini bang. Nggak ada celana lain apa? Saya pakai apa ini? Tolol. Dipakein ya. Berarti kan nempel gitu ya. Nah itu makanya sama dia dipakein kardus biar nggak nempel langsung. Berapa lama nih berarti total perjalanannya dia ya? Sampai 24 jam ya? Iya. Lama banget ya. Berarti tinggal tersisa 1 jam tuh sebenarnya. Apa ya? Iya, sebenarnya kan sisa 1 jam lagi aja. Udah deket nih, udah 9 kilo. Bener. Bannya kempis. Kalau bannya kembang gimana tuh ya? Nggak kempis ya, kembang ya? Iya. Megar. Jeblek gitu ya. Bahannya megar. Iya, menarik nih pengalaman yang baru nih kita dengar begini nih. Biasanya kan yang kita dengar kalau di Pulau Jawa ya, kejadian-kejadian begini tuh dibawanya antara naik travel, ya kan, nyaru atau naik bis, Jalan naik kaki, beca, naik gerobak, Pak. naik gerobak, Kasihan.
naik travel udah tadi ya. Iya, bawa mobil sendiri biasanya gitu-gitulah. Disamarkannya dengan cara yang sama. Pakai kacamata hitam. Ya, Kalau ditanya orang bilangnya sakit. kalau ditanya orang sakit gitu. Jangan kayak yang ada di mana tuh? Apaan tuh? Iya kan? Apa sih? Iya kan? Coba. Bener. Iya kan? Denger gua. Kok kayak nangis kayak gitu. Apa sih? Ya Allah. Iya. Ntar kita cek. Kok ada? Apa sih? Setelah sekian lama Gue nggak denger, nggak ngeh gue. denger. Gue kira lu yang denger duluan, orang lu yang gitu duluan. Kagak. Kok gue lagi ngomong tadi? Iya. Kayak nangis kayak. Hai lo. Ya udahlah. Ya intinya seperti itu ya. Jangan kayak di salah satu gang yang ada di salah satu pemukiman yang ada di Jakarta Apa? yang dikira bau mayat, Ternyata. bau biawak. Oh iya. Sampai disatronin, Bang. Sebelumnya saya mau izin nih, Bang ya, udah bikin kisruh, magadu. mayat lu ya. Mana barangnya mana? Mas ada nih, Bang. Iya. Lagi yang CCTV ini banget ya. Curigaan. Tuh lihat tuh. Ini kepalanya nih. Ini kepalanya, terus di bagian kakinya gitu. Bawa Little Komodo. Kena deh. Lucu lagi orangnya gitu. Sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Di akunnya Jacqueline Chopper ada tuh, Bang Jacqueline Chopper. Lucu banget. Gua kemarin lihat ini maling sanyo. Ngumpet di gorong-gorong. Oh iya, tahu udah hitam banget Iya, ya. itu ya. Gue sih udah nggak kuat gue. Diberikan salam olahraga oleh para warga. Sudah dimulai. Diguyur. Aduh. Masih ada orang maling sanyo. Masih lah. Indis ekonomi, bro. Tapi lebih laku itu daripada lo nyolong laptop dan handphone sebenarnya. Iya, lebih cepat jualnya. Lebih cepet jualnya. Ada. Ya. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, namaku Dias. Saya tinggal di Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di salah satu kabupatennya. Aku mau ceritain pengalaman yang lumayan menakutkan sih menurutku nih. Yang terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya tahun 2017 kalau nggak salah nih ya. Waktu itu aku masih duduk di bangku SMP. Kejadian ini terjadi pada awal-awal puasa. Saya lupa tepatnya puasa keberapa. Kalau nggak salah antara puasa keempat atau kelima. Waktu itu aku dan teman-temanku nih lagi ngumpul di suatu tempat dan lumayan rame. Dari situ kita janjian buat begadang dan mau bangunin sahur. Singkat cerita, saat waktu sudah menunjukkan jam 1 malam, kita semua mulai persiapin alat buat bangunin sahur, seperti snare drum, bass drum, dan lain-lain. Sekitar jam 2 lewat kita mulai jalan sambil nyanyi-nyanyi lah tuh. By the way, desaku itu bukan desa yang denahnya melebar, tapi memanjang, karena masih dikelilingi sawah-sawah. Jadi kita jalan dari tempat kumpul, yaitu dari selatan menuju ke utara. Atau orang Jawa biasa nyebutnya sing kidul menglor gitu. Saat di pertengahan jalan, tepatnya di sebuah perempatan, kita berhenti sejenak dulu buat istirahat dan nyalain beberapa petasan. Di perempatan itu ada warung mie ayam kecil. Dan di samping kanannya ada pohon sawo yang lumayan tinggi. Menurut cerita warga, di situ sering terjadi kejadian mistis. Seperti warga yang diganggu kalau jalan sendirian atau dengar suara-suara aneh. Saat kita sedang istirahat nih, tiba-tiba ada anak perempuan yang sepertinya seumuran dengan kita, gak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba udah duduk di kursi panjang warung mie ayam itu. Dia gak kelihatan mukanya karena ya kayak gestur menunduk. Yang saya ingat, dia pakai baju seperti daster berwarna putih lusuh yang sampai menutupi kakinya. Rambutnya panjang sepunggung dan terurai ke depan menutupi wajahnya. Kita semua terheran-heran, kenapa tiba-tiba ada perempuan. Kita kira dia ikut bersama kita.
Padahal dari awal mula kita semua laki-laki dan gak ada perempuan sama sekali. Dengan kepolosan kita dan masih berpikir bahwa kalau bulan Ramadan semua setan dikurung, salah satu teman saya, sebut saja Anton, menghampiri perempuan itu dan duduk di sebelahnya. Kon siapa? Bisa deh kon melu nyong pada. Artinya kamu siapa? Kenapa kamu ngikut kita? Gitu. Perempuan itu gak menjawab, sama sekali gak menjawab, dan masih tetap menunduk. Aku yang sudah mulai merinding langsung melepas sandal dan siap-siap untuk lari sekencang-kencangnya. Sebuah template ya, nyopot sandal. Ngaruh tuh. Untuk kedua kalinya Anton bertanya dengan nada sedikit tinggi. Hei, kon siapa? Jawab omongannya nyong. Bletuk kayak Mario Bros. Hei kamu siapa? Jawab dong omongan saya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Di situ kita semua melihat wajahnya setengah hancur seperti kebakar. Gak lama setelah ngangkat kepalanya, tiba-tiba dia terbang dengan sangat cepat dan terbangnya menuju pohon sawo yang saya ceritain tadi. Melihat hal tersebut, kita semua lari terbirit-birit dan meninggalkan barang-barang kita seperti snare dan bass drum. Wah, itu semua kita tinggal tuh. Sekian cerita dari saya. Maaf jika kepanjangan. Sehat dan sukses selalu buat Mas Bimo dan Mas Danu, terutama buat PMK. Ya. Bocah SMP Tegal nih. Iya. Terribit-ribit. Kayaknya nama dia bukan Dias deh. Kayak cuman dia namanya Dias. Luis Dias mungkin. Wah. Sebelah kiri tuh beroperasinya. Dias. Ini pas lagi persiapan bangunin sahur ya. Anak-anak sekolah biasanya. Maksud gue ya, kalau ini lebih dari 5 orang gitu, anggaplah berapa ya, 8 sampai 10 ya. Ada begitu mah jangan dikaburin ya, deketin, mainin ya. Suruh takbiran. Suruh ikutan teriak. Ini berarti dia tuh si kemunculan perempuan ini tuh tiba-tiba ada gitu ya? Iya. Ya mungkin kan lagi ini ya, lagi pada rame di perempatan kan, ngobrol gitu, terus nggak tiba-tiba, loh kok ada yang gabung, ada itu tuh, siapa tuh gitu, kok ada cewekan begitu, padahal yang lain cowok semua. Iya. Kon sapa karorek. Karucus. Aduh, kayak pulang kampung gue nih. Berarti selesai ya, udah ya bangunin sahurnya itu mah nggak bakal ada itu sampai malam takbiran, nggak bakal ada itu. Udah kali ya, udah bangunin sahurnya. Gitu. Aduh. Iya bener nih, gue dengerin dialog ini seperti pulang kampung. Nah, lihat nah produser lo nah. Kemarin angkot pas tsunami, angkotnya gimana? Terus kan ditanya lagi, tuh alat-alatnya gimana tuh? Tinggal aja Deo, perkara snare. Maksud gue ya udah besoknya kan masih ada. Iya. Kalau kehujanannya basah. Lagian tam-tam berapa sih harganya? Penting banget nih. Yang penting kan selamat dulu nih warga Tegal ini. Tanyain bang alat-alatnya gimana? Bodoh amat. Aneh banget. Kemarin orang kena tsunami nih, hampir mati. Ditanya angkotnya gimana? Angkotnya gimana? Kerugian tsunami itu ratusan miliar. Ditanya angkotnya gimana? Lu kadang-kadang ente kadang-kadang ente ya. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa kalau mau kirim cerita silakan langsung share cerita ke nomor di bawah ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.